Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ki Ageng Pengging bagian 4 atau yang terakhir. Perdebatan ilmu sejati Sunan Kudus dan Ki Ageng Pengging yang berujung kematian. Pertanyaan Sunan Kudus pun berlanjut. Ono curiga kelawan warangka, yen mung katon warangka aneng ngendi curiga nira, yang artinya ada keris dan warangka, manakala hanya terlihat warangka, di manakah kerisnya? Ki Ageng Pengging menjawab, amanjing warangka manunggal anyawiji, atau masuk ke dalam warangka manunggal menjadi satu. Sunan Kudus tersenyum, lantas bertanya lagi, yen mung katon curiga aneng ngendi warangka niki, atau manakala hanya terlihat keris, di manakah warangkanya? Ki Ageng Pengging menjawab, amanjing curiga manunggal anyawiji, atau masuk ke dalam keris manunggal menjadi satu. Kemudian Sunan Kudus bertanya lagi, yen musno ilang lelorone dumunung ing ngendi, atau manakala hilang musnah keduanya berada di manakah? Ki Ageng Pengging menjawab, dumunung aning urip atau berada di dalam hidup. Sunan Kudus tertawa, lantas dia bertanya lagi, ono ing ngendi dununging urip, atau di manakah tempat kediaman hidup? Ki Ageng pun menjawab, ono ing galihing kangkung, ono ing kikiring punglo, ono ing susuhing angin, ono ing wekasaning langit, atau berada di inti tumbuhan kangkung, berada di sudut peluru, berada di kediaman angin, berada di akhir langit, yang artinya tumbuhan kangkung berlobang bagian tengahnya. Lantas di manakah intinya tumbuhan kangkung? Peluru atau mimis zaman dahulu berbentuk bulat. Lantas di manakah sudutnya? Angin senantiasa bergerak. Lantas di manakah kediamannya? Langit tanpa batasan. Lantas di manakah akhir langit? Inti kangkung, sudut peluru, kediaman angin, dan akhir langit, disitulah tempat kedudukan hidup berada. Kembali Sunan Kudus tersenyum, dan Sunan Kudus belum puas. Kembali dia melempar pertanyaan, yen ilang alif lebur marang lam awal lan lam akhir, ilang lam awal lan lam akhir lebur marang hak, yen lebur hak tumunung aneng ngendi, yang artinya jika hilang huruf alif maka lebur ke dalam lam awal dan lam akhir, jika hilang lam awal dan lam akhir lebur ke dalam hak, jika lebur hak berada di manakah? Ki Ageng Pengging menjawab, urip atau hidup. Sunan Kudus lantas menyela, alif jisim ingsun atau alif jasadku. Ki Ageng Pengging menyela juga, ang raga ningsun atau ang ragaku. Sunan Kudus menyela lagi, lam awal lan lam akhir nafsu ningsun atau lam awal dan lam akhir nafsku. Ki Ageng Pengging menyela juga, ung sukmaningsun atau ung sukmaku. Sunan Kudus menimpali lagi, huruh ingsun atau hurohku. Ki Ageng menimpali juga, mang atmaningsun atau mang atmaku. Sunan Kudus, Allah asmaningsun atau Allah namaku. Ki Ageng Pengging menjawab, hong asmaning wang atau hong namaku. Kembali Sunan Kudus, alif lam awal lam akhir
Allah. Ki Ageng Pengging menjawab, Ang Ung Mang Hong. Ang Ung Mang Hong atau Am Mam Aum. Sunan Kudus lantas terdiam, lalu menantang secara halus, yen tebu roh legine, yen endok weruh dedare, atau apabila tebu nyata manisnya, apabila telur nyata isinya. Atau ungkapan ini adalah ungkapan khas Jawa yang maksudnya meminta bukti nyata dari semua yang telah diucapkan. Ki Ageng tersenyum dan lantas berkata, sumangga ing kersa, atau silahkan. Ki Ageng Pengging lantas bersendekap dan meminta Sunan Kudus memperhatikan titik di antara kedua alis mata beliau. Lantas Ki Ageng memejamkan mata. Sunan Kudus awas, dia lekat memperhatikan titik di antara kedua alis mata Ki Ageng Pengging. Suasana mendadak berubah. Ruangan di mana Sunan Kudus berada terasa hampa, senyap, dan seolah tanpa suara sama sekali. Beberapa detik kemudian, Sunan Kudus mendadak tersentak manakala dia melihat cahaya terang nan lembut memancar dari titik di antara kedua mata Ki Ageng Pengging. Cahaya yang lembut itu menerobos kesadaran Sunan Kudus, dan di sana, di tengah hempasan cahaya tersebut, Sunan Kudus melihat dirinya berada di sana. Sejenak kemudian berubah menjadi wujud Ki Ageng Pengging, lantas berubah lagi menjadi wujudnya. Sunan Kudus menutup mata, namun penampakan itu menembus kelopak matanya yang terpejam. Sunan Kudus lantas berkata, aku percaya Nak Mas Pengging, sudah cukup. Ki Ageng Pengging tersenyum, dan cahaya lembut yang memancar dari titik di tengah kedua alis matanya tersebut mendadak sirna tanpa bekas. Sunan Kudus membuka matanya dan menatap Ki Ageng Pengging tajam sembari berkata, kabarnya Nak Mas Pengging mampu mati sajroning urip, urip sajroning pati. Ki Ageng Pengging menjawab, Kanjeng Sunan, saya tahu Kanjeng Sultan Demak menganggap saya sebagai kelilip atau penghalang beliau. Tidak usah berbasa-basi lagi. Saya siap mati sekarang. Saya bisa mengakhiri kehidupan saat ini juga. Tapi kalau saya melakukannya, sama saja saya dengan bunuh diri. Dan bunuh diri di dalam keyakinan Siva Buddha maupun Islam adalah hal yang tercela. Untuk itu, jadilah perantara kematianku. Sunan Kudus terdiam. Cabutlah keris kanjeng, lanjut Ki Ageng Pengging. Tusukan siku kananku ini. Di saat ujung keris kanjeng menancap di sikuku ini, saat itulah aku akan melepaskan sukma dan atmaku dari jasadku. Silahkan. Sunan Kudus segera mencabut kerisnya, sedangkan Ki Ageng Pengging sejenak bersendekap memejamkan mata. Disusul beliau angkat siku kanannya ke depan. Sunan Kudus menusukkan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging, dan di saat itulah Ki Ageng Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Ki Ageng Pengging melepaskan sukma dan atmanya. Tubuh Ki Ageng Pengging rebah ke kanan. Sunan Kudus memeriksa detak jantung Ki Ageng Pengging, dan Sunan Kudus yang sudah berpengalaman yakin bahwa Ki Ageng Pengging telah wafat. Sejenak beliau membenahi jasad Ki Ageng Pengging. Lantas Sunan Kudus keluar dari bilik dalam agung. Sesampainya di luar, Sunan Kudus segera memerintahkan prajurit Demak berkemas. Sunan Kudus dan para prajurit Demak tanpa banyak berkata-kata segera meninggalkan dalam Ki Ageng Pengging. Di dalam bilik dalam agung, tepat pada saat itu, pelayan yang hendak menyediakan hidangan mohon masuk, tapi tidak ada jawaban. Bergegas dia lari memanggil Nyi Ageng Pengging.
Istri Ki Ageng Pengging berlari tergopoh-gopoh ke dalam agung, memancing perhatian beberapa prajurit Pengging. Karena tidak ada jawaban juga saat Nyi Ageng Pengging mohon masuk, maka segera saja beliau menerobos ke dalam, dan terkejutlah Nyi Ageng Pengging melihat Ki Ageng Pengging telah terbujur kaku menjadi mayat. Nyi Ageng Pengging jatuh pingsan. Beberapa prajurit Pengging tanpa dikomando segera berhamburan menaiki kuda masing-masing menyusul rombongan Sunan Kudus. Para lurah prajurit Pengging menyusul, kemudian bendeberi atau gong kecil yang dibunyikan untuk mengumpulkan para prajurit. Suaranya riuh rendah bercampur dengan pukulan kentongan bertalu-talu. Masyarakat Pengging yang sudah siap sedia sejak semalam, baik yang sudah ada di sekitar dalam Ki Ageng Pengging maupun yang masih ada di rumah masing-masing, segera menaiki kuda masing-masing sembari membawa persenjataan perang lengkap. Di pihak pasukan Demak mendapati bendeberi dari kentongan berbunyi bertalu-talu, segera mempersiapkan diri. Walau belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka telah siap sedia jika prajurit Pengging menyerang. Rombongan Sunan Kudus tersusul. Rombongan kecil Senopati Demak itu segera dikepung prajurit Pengging. Prajurit Pengging telah siap tempur, senjata telah terhunus nyalang. Dada para prajurit Pengging bergemuruh mendidih. Sunan Kudus memerintahkan seorang prajurit Demak mengibarkan bendera merah, tanda bagi seluruh pasukan Demak yang ada di sudut-sudut Pengging untuk siap tempur. Suasana menjadi tegang. Bendera merah berkelebat-kelebat disusul dari kejauhan. 4 orang prajurit Demak mendadak muncul sembari memacu kuda dengan mengibarkan bendera serupa. Keempatnya meneruskan perintah Sunan Kudus yang tengah terkepung kepada para pasukan yang siap sedia di sudut-sudut Pengging. Isyarat itu terlihat oleh para pemimpin pasukan Demak, baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat. Serta merta seluruh pasukan Demak keluar dari tempat persembunyiannya, bergemuruh suaranya, diiringi pekikan-pekikan nama Tuhan seperti kebiasaan mereka. Para prajurit Pengging yang mengepung Sunan Kudus hanya melihat sepasukan dari 2 arah, namun mereka mendengar suara pekikan-pekikan pasukan lain yang tak terlihat berada di seberang wilayah mereka. Mereka menyadari posisi mereka kini terkepung. Wilayah Pengging benar-benar terkepung. Heh, kalian rakyat Pengging, kalian hanya rakyat biasa. Ini urusan orang besar. Kembalilah pulang ke rumah masing-masing, teriak Sunan Kudus. Seorang lurah prajurit Pengging maju beberapa langkah dengan kudanya. Bagi kami lebih baik mati bersama junjungan kami, Sunan Kudus menjawab. Ingat posisi kalian, kalian sudah terkepung, dan ingat pula akan anak istri kalian. Jika pasukan Demak menyerang, seluruh wilayah ini akan dibakar. Kalian boleh berani menumpahkan darah kalian, tapi apakah kalian juga akan tega melihat anak istri kalian ikut menjadi korban? Nyali prajurit Pengging menciut begitu mendengar gertakan Sunan Kudus. Seketika mereka teringat akan anak istrinya yang kini juga tengah terkepung dan terancam. Seluruh pasukan Pengging menjadi gamang. Sunan Kudus melihat itu semua, lantas Sunan Kudus berkata lagi, "Sarungkan senjata kalian, urusan kami hanya dengan Ki Ageng Pengging. Uruslah jenazah junjungan kalian. Kanjeng Sultan Demak akan memberikan pengampunan bagi kalian semua." Kepanikan melanda prajurit Pengging. Bayangan anak dan istri mereka membuat keberanian mereka menciut, dan lurah prajurit Pengging yang paling senior segera memerintahkan seluruh prajurit Pengging menyarungkan senjata. Disusul lurah prajurit Pengging memerintahkan memberikan jalan kepada rombongan Sunan Kudus yang terkepung.
Sunan Kudus segera memerintahkan pasukan bergerak ke depan. Bendera putih kini dikibarkan. Disusul beberapa prajurit dari kejauhan kembali meneruskan pesan itu sembari membawa bendera putih juga. Dan pemimpin pasukan Demak yang telah bersiap-siap di posisi masing-masing begitu melihat bendera merah berganti bendera putih segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk menyarungkan senjata. Pekik nama Tuhan berkumandang berkali-kali. Pasukan Demak merasa telah memenangkan pertempuran atas berkat Tuhan. Di pihak lain, prajurit Pengging masih menyimpan bara amarah. Seandainya mereka berhadap-hadapan di garis depan seperti saat peperangan Majapahit dan Demak dulu, pasti mereka tak segan-segan menumpahkan darah. Terdengar teriakan lurah prajurit Pengging memerintahkan seluruh prajurit kembali ke Pengging. Duka menyelimuti Pengging. Jenazah Ki Ageng Pengging segera disucikan. Upacara srabda tergelar. Para pandita Siwa Buddha berdatangan. Pengging berkabung. Para sisa bangsawan Majapahit mendengar kabar wafatnya Ki Ageng Pengging segera menuju ke Pengging. Upacara pembakaran mayat pun dilaksanakan. Setelah wafatnya Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging yang jatuh sakit menyusul. Beliau wafat. Kembali Pengging berduka. Mendung menyelimuti Pengging. Mas Karebet menjadi yatim piatu dan Nyi Ageng Tinggir, janda Ki Ageng Tinggir, membawa Mas Karebet kecil ke Tinggir. Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tinggir. Mas Karebet lantas dikenal dengan nama Jaka Tinggir. Kelak di kemudian hari, Mas Karebet atau Joko Tinggir berhasil mendirikan Kesultanan Pajang dan menjadi Raja Tanah Jawa, dan beliau bergelar Sultan Adiwijaya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari perjalanan hidup Ki Ageng Pengging. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.